yatim. Nah, anak yatim juga mesti spesifik, Bos. Mesti yatim kurung. Apa tuh yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal, dia masih dalam perut ibunya. Manjur gak? Jempol 2. Kita kebanyakan anak yatim yang biasa-biasa saja, yang lari-lari. Anak yatim yang bapaknya meninggal, dia udah lahir. Janganlah cari yang kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim kurung. Yatim apalagi yang kedua? Yatim tahajud. Anak yatim yang hobinya kalau malam sholat tahajud. Kan kebanyakan kalau tetangga-tetangga kita, saudara kita, anak yatimnya kalau malam tidur, bangunnya siang. Namanya yatim kan nakal-nakal. Nah, jangan dong, cari yatim yang spesial. Apa tuh? Yatim tahajud. Anak yatim yang hobinya malamnya tahajud. Ada gak di Indonesia? Nggak ada, adanya cuma di RDI doang. Ada di pesantren, ada di panti asuhan. Tapi kan dia tahajudnya setengah 4, jam 3. Kalau di RDI jam berapa? Jam 00, nyolong star, kan kita lagi punya hajat. Kalau kita nggak punya hajat, ya tahajudnya jam setengah 4 nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita tahajud jam 3. Tapi kita lagi punya hajat, di awal waktu dong. Yatim apalagi yang nomor 3? Yatim umroh. Anak yatim yang udah umroh, yang udah mium batu hajar aswad. Ada gak di kampung kita? Nggak ada. Ada gak tetangga kita? Nggak ada. Ada gak saudara kita? Nggak ada. Adanya di mana? Ya cuma di RDI doang, Bos. Kok Pak Haji bikin? Ya karena gue mau hajat-hajat ekstrim rata-rata terkabul. Lagi. Lu masih mending. Oh bayar. Kan nginep di sana. Bayar. Nginep di sono bayar. Nggak tahu berapa tuh. Kan 3 malam. Lu tanya itu aja admin. Adminnya RDI. Kan ada informasi ya. Karena bayar. Karena nginep di hotel. Nggak gratis. Yang gratis tuh kalau kita nggak nginep. Kan nginep di sana. Hotel bintang 5 ya. Nggak tahu harganya berapa di sana. Ayo bos, ada lagi bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Bapak, Ibu, nama saya Dwi, Pak. Sama kebetulan, alhamdulillah. Semoga bisa ngalir gitu magnetnya ikut ke saya. Amin. Ini Pak yang mau saya tanyakan itu. Jadi alhamdulillah kan beberapa bulan yang lalu saya baru ditunjuk sebagai project koordinator ya Pak ya, untuk menangani suatu project di perusahaan BUMN apa? Di perusahaan BUMN di Indonesia. Kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator project gitu ya Pak Dwi. Jadi saya tuh pengen dengan posisi saya gitu ya yang sekarang pengen bermanfaat gitu ya Pak. Bukan hanya untuk saya secara pribadi tetapi juga dengan teman-teman semua lah. Jadi efeknya tuh kerasa gitu untuk semuanya. Proyeknya apa? Kalau proyeknya itu kebetulan di perusahaan kita itu perusahaan jasa inspeksi Pak. Apa? Perusahaan jasa inspeksi. Jasa inspeksi. Inspeksi Betul, pemeriksaan Pak. Oh iya. Nah, di Star Energi kebetulan ada 3 wilayah di situ. Ada di daerah Pangalengan, terus kemudian di daerah Darajat gitu ya. Di Garut sama di Salak Sukabumi Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaan saya adalah bagaimana sih kadang saya tuh sebagai project koordinator kan kadang-kadang suka ada uang panas gitu ya Pak Haji. Jadi boleh nggak sih sebenarnya gitu kalau kita dari mengelola uang itu kan ada keuntungan lebih gitu ya, katakanlah seperti itu. Itu tuh kira-kira kalau kita sumbangkan, artinya ke teman-teman semua gitu yang membutuhkan, itu tuh gimana caranya supaya nggak berdosa gitu Pak Haji. Jadi kadang-kadang yang namanya project kan kadang-kadang ini mah bisa inilah gitu. Cuman kan saya takut bahwa uang itu tuh malah jadi bumerang gitu Pak Haji buat kita. Akhirnya kan kasusnya kan banyak kayak semacam teman-teman yang dulu gitu ya Pak Haji. Ketika keuntungannya banyak, dia beli rumah, beli ini, ke istrinya beli emas misalnya gitu ya. Terus beberapa tahun kemudian ketika dia sudah tua, anak-anaknya tuh pada sakit gitu Pak Haji. Jadi saya tuh nggak pengen gitu yang namanya hal seperti itu tuh terulang gitu Pak Haji. Atau terjadi dengan keluarga saya. Seperti itu Pak Haji. Sedekahnya harus ke anak yatim bos. Kita kebanyakan kalau banyak duit atau uang-uang dari situ ngasihnya ke ibu yatim bos. Harusnya ke anak yatim. Iya, kebanyakan kita ngasihnya ke ibu yatim. Lo harusnya ngasih ke anak yatim. Kebanyakan kita nih kalau duit-duit dari project makanya nggak manjur. Karena apa banyak ini ngasihnya ke ibu yatim. Karena ibu yatim kalau dikasih nggak nyampe ke anaknya bos. Mending ngasihnya ke anaknya. Makanya kita di sini kan anak yatim. Nggak pernah kita ngurusin ibu yatim. Selalu anak yatim. Santunan anak yatim. Makan kalau bapak dan ibu ntar malam ikut sholat tahajud pasti makan sotomi ntar. Pasti anak yatim yang makan. Ibunya paling sisanya anak yatim nggak habis baru dia makan. Kita kebanyakan yang disantunin adalah ibu yatim. Nah anak yatim juga mesti spesifik bos. Mesti yatim kurung. Apa tuh yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal, dia masih dalam perut ibunya. Manjur gak? Jempol 2. Ya, manjur. Kita kebanyakan anak yatim yang biasa-biasa saja. Yang lari-lari. Anak yatim yang bapaknya meninggal, dia udah lahir. Janganlah cari yang kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim kurung. Yatim apalagi yang kedua? Yatim tahajud. Anak yatim yang hobinya kalau malam sholat tahajud. Kan kebanyakan kalau tetangga-tetangga kita, saudara kita anak yatimnya kalau malam tidur. Bangunnya siang. Namanya yatim kan nakal-nakal. Nah jangan dong, cari yatim yang spesial. Apa tuh? Yatim tahajud. Anak yatim yang hobinya malamnya tahajud. Ada gak di Indonesia? Nggak ada, adanya cuma di RDI doang.
Ada di pesantren, ada di panti asuhan. Tapi kan dia tahajudnya setengah 4, jam 3. Kalau EDRD jam berapa? Jam 00, nyolong star, kan kita lagi punya hajat. Kalau kita nggak punya hajat, ya tahajudnya jam setengah 4 nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita tahajud jam 3. Tapi kita lagi punya hajat, di awal waktu dong. Yatim apalagi yang nomor 3? Yatim umroh. Anak yatim yang udah umroh, yang udah mium batu hajar aswad. Ada gak di kampung kita? Nggak ada. Ada gak tetangga kita? Nggak ada. Ada gak saudara kita? Nggak ada. Adanya di mana? Ya cuma di RDI doang, bos. Kok Pak Haji bikin? Ya karena gue mau hajat-hajat ekstrim rata-rata terkabul. Lo masih mending. Kita yang udah parah, bos, dijadiin tersangka. Bisa nggak jadi tersangka? Yang nggak SP3 bisa jadi SP3. Coba. Yang sakit batu empedu bisa sembuh. Apalagi coba. Yang sakit leukemia bisa sembuh. Yang kreatinnya 4 harusnya kan cuci darah. Kreatin 2 aja harus cuci darah. Ini kreatin udah 4. Lebih parah dong cuci darah. Alhamdulillah sekarang normal kreatinnya. Kok bisa Pak Haji? Lah itu dasarnya anak yatim kurung. Di mana-mana kreatin 2 tuh harus cuci darah, bos. Lo tanya dokter. Kreatin 3 udah harus cuci darah. Kreatin 4 udah cuci darah. Tapi di RDAY kreatin 4 bisa 0, bisa normal. Cuman 1. Nah, jadi lo cari anak yatim di luar sana. Ada gak? Kalau nggak ada, numpang aja wifi-nya RDAY. Kan tuh ada anak yatimnya. Lalu usap kepalanya anak yatimnya. Nanti lo cium keningnya ibu yatim. Bohong gak terkabul. Ya kan anak yatimnya lagi dinenenin. Lagi mana lo mau cium? Orang lagi dinenenin kan. Akhirnya nggak dicium keningnya, kena nenennya. Untung banyak dong. Nggak ada yang humor. Humor biar gak ngantuk. Pak Haji satu lagi dong Pak Haji, Ya. mumpung di sini gitu ya. Pak Haji gimana sih caranya gitu ya, bahwa kita ingin mempunyai suatu keinginan atau hajat. Tapi kadang sering kali itu kita ada mental block ya. Artinya, saya pengen mempunyai mobil tahun ini target. Tapi saya kayaknya nggak mampu deh. Nah, tapinya itu tuh mental block. Lo ngomong tapinya itu, tapinya kan nggak punya uang. Itu mental block. Jadi pasti saya punya Robicon. Kalau gurunya punya Robicon, pasti saya punya Robicon. Kok gitu Pak Haji? Kan gurunya punya Robicon gue. Lo harus punya Robicon. Kalau gurunya mau punya mobil Hummer warna putih, pasti muridnya harus punya Hummer. Kalau gurunya punya mobil Velfire 2, Alphard 2, pasti muridnya punya. Gitu. Kalau gurunya pakai mobil Jeep Mercy GL 400 warna hitam, pasti gue pakai mobil Jeep Mercy GL 400. Kalau gurunya pakai gitu. Jadi kita kan enggak. Kayaknya gue pengen tuh punya mobil itu. Pengen tuh ngeblok. Udah mental block. Kok pengen? Pasti. Karena Allah tuh maunya yang pasti-pasti. Kok ayatnya gitu? Kan ayatnya gini bos. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nggak ada ayatnya gini bos. Mintalah kepadaku, kunya tuh Allah. Insya Allah aku kabulkan. Nggak ada tuh ayat. Mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Nggak ada. Mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Nggak ada. Semoga tuh adanya di apotik. Semoga lekas. Makanya hasilnya separuh mati, separuh hidup. Janganlah. Pasti. 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 Iya. Pasti. 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 Kita ini kebanyakan. Apa ya? Ada komanya bos. Nggak mau saya maunya titik. Berarti artinya ketika kita mempunyai hajat, keinginan, ya kita ngomong aja sama Allahnya ya. Iya dong. Ya Allah, saya pengen Rubicon 3 misalnya. Bisa. Yang penting optimis itu ya Pak. Tadi lo ngomongnya pengen. Oh, Saya pengen pasti. punya Robicon 3. Mana ada pengen. Pasti saya punya Robicon 3. Pasti saya punya Robicon 3. Pasti saya punya Robicon 3 gitu. Pasti saya punya istri. 2. 1, Pak Haji, maaf. Pasti istri saya lagi di tempat tidur nonton saya. Pasti istri saya lagi di tempat tidur nonton saya. Itu benar dan benar dia lagi di tempat tidur nonton kita. Kok gitu Pak Haji? Kan ucapan adalah doa. Kita ini kadang ngomongnya ke Allahnya di persimpangan jalan bos, di tengah-tengah. Saya maunya pasti dong. Melipir tapi pasti. Saya nggak mau setengah-setengah, pasti. Kok gitu Pak Haji? Lo lihat Bapak Presiden Republik Indonesia yang sekarang yang ke-8 Pak Prabowo. Ijab. Jadi kandidat presiden dari Partai Golkar. Kalah. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi wakil presiden sama Megawati. Kalah. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Kalah. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden. Jadi sama Pak Gibran. Lah kita baru 2 kali datang aja nggak terkabul langsung mutung. Si goblok.
Baru datang 3 kali nggak terkabul, mutung si goblok. Bangkit lagi dong, jangan kalah, bangkit. Setan harus kita lawan. Apa yang bikin Pak Prabowo bisa jadi presiden? Karena dia legowo. Dijadiin menteri, di zamannya Pak Jokowi dia mau. Walaupun istilahnya pendukungnya pada nggak setuju, tapi dia legowo demi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dia mau legowo. Tapi setelah itu kan dia jadi presiden. Nah kita kapan legowonya? Kita kebanyakan gelo. Apa tuh artinya gelo? Kecewa. Gelo. Lama-lama apa hasilnya? Gelo. Tulisannya sama gelo, tapi dibacanya beda. Jadi gelo. Artinya apa? Nggak terkabul jadi masuk rumah sakit. Karena dia gelo. Janganlah, legowo aja. Legowo kok. Nah, ilmu satu-satunya di muka bumi ini yang praktekin ilmu legowo baru RDAY. Kebanyakan orang praktekin ilmunya sabar. Emang nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Orang sabar tuh orang yang jengkel ditahan-tahan, namanya sabar. Jengkel ditahan. Jengkel ditahan lama-lama apa? Meleduk. Dus. Meledak. Kenapa? Diredam. Jengkel sama anak. Jengkel sama pasangan hidup. Jengkel sama debt collector. Jengkel ditahan-tahan. Nggak boleh. Jadi harusnya apa? Legowo. Nah coba bos latihan legowo. Gitu. Manjur gak? Jempol 2. Ada lagi? Ayo, mumpung belum gue tutup. Ya, Lo kalau privat harus 10 juta tahu, dia kan bebas gue kasih gratis. Ayo. Ya Pak Haji, alhamdulillah gitu. Jadi Allah meridoi gitu Bapak. Saya Iya, yang penting lo harus Iya. ngaceng. Apa tuh Pak? Ini gue lagi pesen ke Bali yang panjangnya semeter. Ini paling Pak Haji, saya mewakili teman saya, mungkin agak sedikit pemalu gitu. Yang di belakang saya itu namanya Mas Dodi. Ya. Jadi kebetulan beliau itu di kantor kita tuh lagi ada program akselerasi percepatan dari Ya. karyawan kontrak menjadi karyawan tetap kan gitu ya. Kebetulan beliau lagi kompetisi sekarang. Jadi ada doa khusus gak supaya kita itu Nggak ada, adanya sedekah 12 kali gaji terakhir baru dia diangkat jadi PNS. Gaji honor lo berapa? Misalkan gaji honor lo 3 juta kali 12. Berapa gaji honor lo? 3 juta kali 12. Bohong lo nggak diangkat, bos. Berapa gaji lo, pangkat lo apa? Misalkan kalau polisi, kompol pengen naik AKBP dari kompol 12 kali gaji naik jadi AKBP. AKBP pengen jadi kombes 12 kali gaji. Kombes pengen jadi brigjen 12 kali gaji. Nah begitu juga lo honor. Lo kontrak, berapa gaji kontrak lo? 3 juta kali 12. Bohong lo nggak diangkat. Nggak ada doa, bos. Di sini nggak doa. Karena kan gue bukan kiai, gue SD impres, nggak ada doa. Gue maunya langsung terkabul aja. Kok gitu Pak Haji? Doa sama baca Quran bagusan apa? Bagusan baca Quran. Ngapain kita berdoa? Orang Allah udah tahu maunya kita. Diulang-ulang. Dia lebih suka apa Allah? Baca Quran. Kadang kita nggak baca Quran. Boro-boro naruh Al-Quran kita lupa di mana. Tapi kita naruh kunci motor. Nah itu dia. Naruh BPKB. Oh iya di Penggadean. Jadi baca Quran bos. Daripada berdoa. Tapi bagus gak sih berdoa? Ya bagus. Tapi lebih bagus baca Quran. Kita baca malam-malam jam 00. Orang yang memuliakan Al-Quran, pasti Al-Quran akan memuliakan kita. Nah kita baca Quran enggak. Hajatnya ekstrim. Lagi mana mau terkabul? Baca Quran bos jam 00. Kayaknya cuma ada di Indonesia, cuma di RDI doang bos baca Quran jam 00. Kebanyakan orang baca Quran abis subuh. Abis maghrib. Gue nggak mau. Abis subuh udah waktunya kita keluar dari rumah. Bekerja, aktivitas, olahraga. Makan, minum kopi, makan pisang goreng, makan kue balok sambil ngopi. Di mana? Di depan toko terang. Namanya kue balok di depan toko terang di Bogor. Sambil ngopi, makan kue balok di depan toko terang di Bogor di Jembatan Merah. Enak gak? Jempol 2. Ini habis subuh kok baca Quran, kok. Baca Quran tuh jam 00, bos. Waktunya orang tidur kita baca Quran. Bohong, hajat lo gak terkabul. Kok gitu Pak Haji? Gue jamin, gue yang jamin dah. Pasti terkabul. Ini habis subuh baca Quran. Tutup Al-Quran. Udah waktunya kalau habis subuh kita jalan ke Jembatan Merah di Bogor. Cari kue balok. Enak gak? Enak. Murah cuman berapa sih? Sambil ngopi susu. Nanti jam 7 dia udah tutup. Gitu loh bos. Atau di rumah. Kopi, pisang goreng. Mantap. Tau gak mantap? Makan tabungan. Jadi bapak dan ibu gak kerja. Bos, maaf ya. Ini kan gue lihat yang hadir kebanyakan kita udah
jelita, lolos 50 tahun. Jadi usianya 50 tahun ke atas. Dan jelita, jelang 50 tahun. Umurnya 30 dan umur 40. Bisa gak maunya gue yang hadir di sini dan nonton YouTube dan TikTok, gue maunya lo duduk manis, tapi duit datang tiap bulan 10 miliar. Gitu. Lo ngapain udah kerja bos? Udah tua bos. Duduk manis. Bapak gimana Ya itu sifat 18-nya jangan dilanggar. Lo kan sifat 18-nya ada. Nggak gundah gelisah. Nggak gelisah murung. Nggak murung sedih. Nggak sedih ngeluh. Nggak ngeluh jengkel. Nggak jengkel kepancing jengkel. Nggak boleh dong. Itu kan sifat setan. Nggak ada di Al-Quran. Kenapa lo pelihara? Buang. Berapa lama? Sebulan aja paling lama. Nih selama bulan Januari. Nanti yang ngasih siapa? Allah. Wasilanya gue deh. Dari gue tiap bulan 10 miliar. Tapi ikutin dulu dong sayembara gue dulu. Jangan punya sifat 18. Ini sayembara nggak diikutin tapi minta hadiah. Minta HP dong Pak Haji. Oh goblok. Praktekin dulu lu. Mulutnya dijaga sama tangannya dijaga. Ini enggak. Minta HP. Oh si goblok. Janganlah. Kok Pak Haji bilang goblok? Ya iya karena ada. Nggak ikut lomba, nggak ikut sayembara tapi minta hadiah. Ada gak sih kalau di RT perlombaan begitu? Nggak ada. Mesti ikut lomba dulu. Walaupun kita kalah kan nanti ada uang itu kado kemaluan. Ada lagi bos? Iya Pak. Mumpung ya Pak ya daripada bayar 10 juta. Ayo lo daripada lo 10 juta lo privat lo. Pak Haji, saya tuh tertarik gitu ya. Jadi ini ceritanya waktu saya kecil kan sering banget ngedenger misalnya, kalau cewek biar suka gitu ya sama kita, pakai aja, maaf ya Bu ya. Kanjut aja digosok-gosok, kita tempelin deh ke cewek, misalnya salamin, si cewek itu juga pasti mau. Jadi agak sedikit menggelitik gitu. Pas kebetulan saya ngeliat TikTok, ini kayak omongan orang tua saya dulu nih. Iya. Ada juga. Nah, ilmu kearifan lokal. Nah, maksud saya tuh gimana itu prosesnya kok bisa begitu tuh apa ya? Ilmu kearifan lokal bos. Turun temurun dari dulu, udah dari dulu. Zaman dulu bos, kalau anak kejedot itu diuyak pakai rambut mamanya, betul nggak? Iya betul. Kalau sekarang kejedot pakai salep trombopop, nggak bisa, mesti pakai rambut ibunya, dibuka, diuyak. Zaman dulu bos, kalau anak kecil bayi rewel maghrib diambil begini sama mamahnya sama neneknya, set, rep, zep, rep, langsung anaknya diem. Ini kan enggak, anaknya rewel, dibawa ke dokter, anaknya rewel, nggak bisa. Ini kan ilmu kearifan lokal bos. Kedua, Bacaannya apa aja enggak? Kalau kayak gitu tuh ada bacanya enggak sih? bebas lo mau baca apa, mau baca Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karamanya anak yatim RDA Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Lo sebutin hajatnya. Saya diangkat jadi pegawai negeri, saya diangkat jadi, kan ada contohnya tuh kemarin tuh yang datang nih, bapaknya kerja jadi itu di kementerian, tapi dibenci sama pimpinan sama anak buahnya teman-temannya, sama istrinya tiap pagi kalau mau berangkat disuruh nenen 99 kanan 99 kiri, terus diremes alat kelamin istrinya taruh di muka suaminya, papa diangkat, alhamdulillah dia praktekin belum sampai 99 hari, baru sebulan langsung suaminya dipanggil sama menteri, kamu ikut di itu ya, staf khusus menteri ya. Jadi dia jangan jadi staf khusus menteri, setiap hari nggak pernah nggak bawa pulang duit, ya betul. Dan terakhir dia kemarin ucap syukur, saya dikasih proyek sama Pak Menteri 750 miliar. Kan ada kemarin tuh, kalau yang nonton YouTube-nya tuh. Jadi apa yang manjur? Alat kelamin istrinya. Makanya gue kemarin bilang, bisa gak alat kelamin istri lo diasuransiin? Karena manjur. Jadi semua laki-laki yang ngeremes alat kelamin istrinya atau alat kelamin perempuan diusapin ke muka suaminya, ucapan adalah doa. Itu kalau orang Jawa dulu namanya suwuk, kalau orang Sunda dicamahan, kalau orang Surabaya disawanan atau digembokin. Melanggar agama gak? Nah ini kan udah temurun-temurun bos. Ngapain dilawan? Kok malah diadu-aduin ke agama? Ya nggak ada hubungannya lah, orang ini ilmu kearifan lokal kok. Dulu Pak, kalau kita kecil, zaman kita di kampung, kalau makan kita kenyang, itu perut kita dicentongin. Ini buat si ini. Betul nggak? Ini buat si ini buat ini. Melanggar agama Islam nggak? Ya enggak lah, ini kan cuman apa? Apa ya? Sugesti, keyakinan. Coba deh zaman dulu deh. Perutnya kenyang, mama kenyang. Mamahnya langsung ke dapur ngambil centong. Mau centong plastik, mau centong stainless, mau centong kayu. Langsung dicentongin anaknya. Saya sambil tidur. Mama centongin. Ini buat si ini. Baru 9 kali. Udah mah enak. Alhamdulillah. Kalau dikeluarin lagi, kasihan bos. Udah
Udah masuk ke dalam perut, masuk dikeluarin. Ya pakai centong. Itu ilmu kearifan lokal zaman dulu. Begitu. Jadi maksud saya, zaman dulu bos, orang yang jerawatan nggak ada berobat ke rumah sakit klinik kecantikan. Apa yang dicari? Cari celana dalam perempuan yang dijemuran, kita ambil, gosok, langsung sembuh. Kok gitu Pak Haji? Makanya sekarang kalau celana dalam perempuan jangan jemur di luar, karena ini udah viral. Online ada Pak Haji. Hah? Di online ada. Oh di online ada? Dijual. Dijual? Celana dalam perempuan? Oh iya. Buat obat jerawat ya? Itu begitu bos. Makanya kemarin kita ada tamu bos. Cantik luar biasa. Ini kali datang ke sini. Orang Cianjur. Nggak ada ya? Anaknya udah ngelahirin 9 anak bos. Tapi mukanya kayak gadis usia 17 tahun. Dia udah ngelahirin 9 anak. Umurnya 55. Apa yang dilakukan sama dia? Dia nggak pernah ke salon, nggak pernah ke cantikan, nggak pernah. Apa yang dilakukan? Celana dalamnya dia yang bekas pakai sebelum mandi digosok dulu ke pipinya, diginiin ke atas. Tiap hari kan sebelum mandi. Nah pada saat gosok supaya bapak dan ibu nggak pingsan, pakai masker. Jangan nafas. Itu gadis bos. Waktu datang gua nggak percaya. Pak Haji umur saya berapa? 17 tahun. Umur saya udah 55. Saya lahir tahun 70 Pak Haji. Wow. Pak Haji anak saya berapa? Belum pernah lahiran. Ih anak saya 9. Hah? Lahirnya sesar apa normal? Semuanya normal. 99. Segede mana alat kelamin kamu sama kaleng Hongkuan? Katanya dia sama. Jadi dia kalau lagi bersin langsung lahir. Hasim bro. Tanpa pembukaan. Nggak ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Saking udah dol. Udah dol. Nah maunya saya Pak, udahlah kita pakai ilmu kearifan lokal. Kalau ibu sama bapak punya ibu kandung, disuwuk, diangkat jadi PNS, disuwuk jadi PNS, disuwuk jadi PNS. Nanti di depan pintu dilangkain sama ibunya 9 kali jadi PNS, nanti jadi PNS. Punya modal 10 miliar, nanti punya modal 10 miliar. Gitu. Kalau alat kelamin ibu megar, rapat, nanti dia ngerapet sendiri tuh. Gak pakai celana. Ibu, ngelangkain gak pakai celana. Nanti anaknya suruh madep ke belakang, ke atas. Ibu ngelangkain gak pakai celana, gak pakai BH. Nanti bilang sama anaknya, Dek, Kak, terang gak alat kelamin mama? Kalau dibilang gelap, ibu pasang neon. Mana bohlamnya? Nih. Nah, coba. Nah, tuh, terang tuh. Tuh. Nah, yang penting nanti pas bawahnya mesti nempel kelentitnya ya. Kalau nggak nyala. Enggak. Ini kan tanpa setrum. Saya udah nyiptain ini. Saya udah nyiptain lampu ini tanpa setrum. Pokoknya nempel. Ini tangan saya basah sih. Coba, tangan saya basah. Jadi tanpa setrum nyala. Nih, deketin. Nah, ya, coba. Kesini biar kesorot kamera. Kesini. Nah, tuh. Tangannya mana nggak kelihatan. Tuh. Jadi alat ini bohlamnya diputar di alat kelaminnya ibu. Nanti nyala-nyala. Ini memang saya bikin. Dan saya udah ngukur lubangnya pas. Ini tuh. Mana alat kelaminnya? Hah? Ayo nanti. Buka. Ininya kan di ujungnya. Iya, ini ujungnya nempel. Iya. Ini. Udah pakai ginian. Iya. Kalau gelap. Tepuk tangan dong. Wah. Ini acara apa? Aduh. Gak apa-apa ya. Soalnya kan udah posisi setengah 12 malam ya. Kita harus sambil humor lah ya. Nggak boleh serius-serius. Tapi kan yang penting intinya hajatnya terkabul. Apapun hajatnya ya. Jadi saya mau Bapak dan Ibu bawa istilahnya semuanya tuh atas ridho, atas izin Allah. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Semua hajat apapun ibu harus bikin air asinan. Yang tadi saya dibilangin. Bikin air asinan. Oke? Ya. Besok tanggal 8 jam 8 kita ada rombongan dari Jogja datang ke sini. Jadi nanti kita ketemunya di sini tanggal 9. Ada rombongan. Boleh gak saya gabung? Boleh. Bayar gak? Ya enggak lah, gratis. Maksudnya bayar. Free lah. Nanti saya mau Bapak dan Ibu
Harus bisa. Apapun semuanya kuncinya air asinan. Pak Haji, saya punya ternak ayam. Hanya 100 ekor. Ya udah minumnya pakai air asinan. Makannya pakai air kencing dibikin buat makannya, minum air asinan. 1.000. Datang lagi dia privat yang kedua. 10.000. Datang lagi kemarin 100.000. Sekarang ayamnya udah 1 juta ekor. Apakah duitnya minjem di bank? Enggak. Pakai air asinan. Nah, dan Bapak dan Ibu bikinlah air asinan. Mumpung alat kelamin Ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah nggak pulen tinggal bawa ke sini, nanti kita center. Bener nggak pulen? Gitu. Bikin. Buat apa aja. Pak Haji, itu tanah mau jadi milik saya. Bikin air asinan, siram. Jangan sampai kelihatan orang. Jadi milik. Mingguin. Disimpan, disiram ke itu. Disiram. Disiram di tanah yang kita mau jadi milik. Sawah pengen jadi milik kita, siram. Sawah. Kebun. Jangan bilang kebeli, saya nggak mau. Jadi milik. Jadi milik saya. Nggak mau saya bilang kebeli, saya nggak mau. Nanti ibu mesti nabung. Mesti punya duit dulu. Janganlah. Pasti jadi milik. Pasti jadi milik. Gitu. Kalau istri, pasti jadi istri. Pasti jadi istri. Kalau mantu, pasti jadi mantu. Pasti jadi mantu. Gitu. Remes, udah set. Nah, mau pulang nih pacarnya anak kita. Langsung kita salaman, papa mau pamit ya. Kita tunggu dulu ya, papa ke kamar sebentar. Tunggu, papa lagi di kamar ya. Udah kita remes, sep. Nah, dia keluar, pak mau pulang dulu. Oh ya, pasti jadi mantu saya. Jadi mantu saya. Nggak mungkin bos, orang nyium tangan kita dia napas, nggak mungkin. Karena kalau napas langsung kita bopong dong ke UGD. Iya. Bapak dan ibu mau interview. Remes alat kelamin ibu di toilet di gedung itu BRI atau Bank Mandiri atau Bank BNI 46, remes set. Pak, interviewnya di lantai 2. Oh ya, set. Kan nanti pada saat sebelum interview kan pasti salaman. Ayo masuk, salaman. Pasti diterima. Bapak ngomong-ngomong diterima. Besok dapat surat negosiasi gaji. Remes lagi. Pasti gaji saya 100. Pasti gaji saya 100. Pasti saya jadi kepala kantor cabang. Remes set udah. Pasti jadi. Kok gitu? Tamu RDAY namanya Om Ayus Padilla. Dia kabit jam sostek. Kabit jam sostek. Diturunin jadi staf jam sostek. Diturunin jadi anak perusahaan jam sostek. Dia praktekin ilmu RDAY, naik jadi staf lagi jam sostek dari anak perusahaan. Dia praktekin lagi ilmu RDAY, jadi kabit jam sostek. Dia praktekin ilmu RDAY, sekarang jadi kepala kantor cabang jam sostek. Namanya Ayus Padilla. Baju bagus gak? Jempol 2. Gitu. Ini kan enggak. Udahlah bos, mumpung bapak dan ibu punya alat kelamin, difungsiin daripada nggak ada kerjaan. Diaktifin. Namanya ilmu kearifan lokal. Kalau orang Jawa namanya disuwuk. Kalau orang Sunda namanya dicamahan. Kalau orang Surabaya namanya digembokin. Kalau orang Jawa Timur namanya disawanin. Jadi kalau bapak dan ibu, aliran apa tuh? Udah abaikan. Toh nggak melanggar juga kok dari agama Islam. Melanggar nggak? Enggak. Oke? Sampai ketemu lagi besok malam di sini. Tidak ada salaman, boleh langsung keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, nggak ada salaman. Yuk, nggak ada salaman. Yuk, boleh. Terkabul. Nggak ada salaman, boleh.